Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan kali ini, kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Menulis Karya Ilmiah. Sebelum masuk materi, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Ina Sukmawati, Karin Rehulina Saragi, dan Siti Sarah. 1. Pengertian karya ilmiah. Tulisan karya ilmiah adalah tulisan yang didasari oleh pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu dengan sistematis. Penulisan yang bersantun pada bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenaran atau keilmiahannya. Eko Susilo M. 1995. Adapun tulisan yang dapat disebut tulisan ilmiah apabila yang pertama mengandung suatu masalah beserta pemecahannya. Yang kedua, tulisan disusun dengan metode tertentu. Yang ketiga, tulisan disusun menurut sistem tertentu. Yang keempat, masalah yang harus dikemukakan harus objektif sesuai realita. Dan yang terakhir, tulisan harus lengkap dan jelas sesuai dengan kaidah bahasa atau yang disebut dengan EYD. Materi selanjutnya adalah ciri-ciri karya ilmiah, yaitu ada logis. Logis adalah segala keterangan yang disajikan dapat diterima akal sehat atau yang dimaksud dengan rasional. Yang kedua ada sistematis, yaitu segala yang dikemukakan disusun dalam urutan yang berkesinambungan. Yang ketiga ada objektif, disajikan apa adanya. Yang keempat ada kebenaran dapat diuji. Yang kelima berlakunya umum bagi semua populasi. Dan yang terakhir memakai bahasa yang baku sesuai kaidah bahasa. Selanjutnya ada jenis-jenis karya ilmiah. Yang pertama ada makalah. Makalah bisa diartikan sebagai karya tulis yang kajian masalahnya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris objektif. Makalah biasanya dipaparkan dalam sebuah seminar berupa presentasi atau bisa juga untuk dipresentasikan di kelas. Kemudian yang kedua, artikel ilmiah. Dalam konteks jurnalistik, artikel merupakan karya ilmiah yang berisi pendapat subjektif. Sedangkan menurut sudut pandang ilmiah, artikel diartikan sebagai karya tulis yang sengaja dirancang untuk dimuat dalam jurnal atau kumpulan artikel dengan memperhatikan kaidah penulisan ilmiah dan mengikuti pedoman ilmiah yang berlaku. Kemudian yang ketiga ada paper. Paper merupakan satu di antara jenis karya ilmiah yang populer di kalangan mahasiswa. Konten yang disajikan paper hampir mirip artikel. Bedanya dalam paper tidak ada tata cara penulisan tertentu seperti bab dan subbabnya. Yang keempat, skripsi. Skripsi merupakan jenis karya ilmiah yang digunakan sebagai syarat wajib untuk lulus jenjang sastra 1 dan mendapatkan gelar sarjana atau S1. Penulisan skripsi biasanya dilakukan pada akhir masa studi, hampir sama dengan artikel ilmiah. Penulisan skripsi harus didasari teori dari para ahli. Yang kelima ada tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan program studi S2 atau pasca sarjana yang bersifat lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Tesis mengungkapkan pengetahuan baru yang didapat dari penelitian yang dilakukan individu yang bersangkutan. Kemudian yang keenam, disertasi. Bagi mahasiswa program S3 diwajibkan menyusun disertai untuk meraih gelar dokter atau yang biasa disebut DR. Dalam penulisan disertai harus berdasarkan pada penemuan atau teori baru yang dicetuskan si penulis. Kemudian yang ketujuh ada fiksi. Secara umum, fiksi adalah sebuah prosa naratif yang bersifat karangan non-ilmiah dari penulis yang bukan berdasarkan kenyataan. Sehingga fiksi ini tidak terjadi di dunia nyata, melainkan imajinasi dari seseorang saja. Kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa karya tulisan ilmiah adalah karya tulis yang disusun oleh penulis berdasarkan hasil penelitian ilmiah yang telah dilakukannya. Adapun tujuan dari penulisan karya ilmiah adalah untuk menyampaikan gagasan, memenuhi tugas dalam studi, untuk mendiskusikan gagasan dalam suatu pertemuan, mengikuti perlombaan, serta untuk menyebarluaskan hasil penelitian.
Karya ilmiah juga dapat berfungsi sebagai rujukan untuk meningkatkan wawasan serta menyebarluaskan ilmu pengetahuan, dan bermanfaat untuk meningkatkan keterampilan membaca dan menulis, dan berlatih mengintegrasikan berbagai gagasan dan menyajikan secara sistematis. Demikian presentasi dari kami, semoga bermanfaat bagi kita semua, dan terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.